Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Purnita Ikrima dari KPIB semester 4 akan menjelaskan tentang manajemen media cetak. Media cetak merupakan media yang paling populer di tengah masyarakat kita, bahkan di dunia. Khususnya surat kabar. Surat kabar merupakan media massa tertua dalam sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu, banyak istilah yang populer di media cetak hingga kini masih dipergunakan, bahkan dipergunakan pula untuk media non-cetak. Satu di antaranya yaitu istilah press atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pers, yang pada mulanya menunjukkan proses pencetakan surat kabar dengan mesin cetak yang menggunakan tekanan logam pada kertas sehingga dinamakan pers. Kemudian, pengertian media cetak. Salah satu contoh media cetak yang pertama yaitu koran. Nah, koran itu merupakan media massa pertama dalam peradaban manusia. Bahkan kerap mengidentifikasikan media cetak dengan koran atau ada juga yang menyebutnya sebagai surat kabar. Namun tentu saja bukan hanya koran yang disebut media cetak, karena masih ada media cetak yang lain yaitu seperti tabloid dan majalah. Khususnya untuk tabloid perlu dijelaskan secara khusus karena istilah ini dipergunakan untuk dua hal yang berbeda. Yang pertama yaitu tabloid yang mengacu pada media cetak. Kemudian biasanya ukuran tabloid lebih kecil, bahkan sampai separuh koran. Biasanya juga tabloid yang dinamakan itu seperti spreadsheet. Kemudian yang kedua, tabloid mengacu pada gaya pemberitaan dan pilihan isi berita yang disajikan dengan gaya bahasa tabloid yang disebut tabloid desk. Ringkasnya, istilah tabloid itu mengacu pada dua hal, yaitu formal dan isi media cetak. Sedangkan istilah koran yang kerap kita dengar, bahkan mungkin biasanya juga kita gunakan, koran diambil dari nama media cetak pertama yang terbit dari Eropa tahun 1702, yaitu dari Daily Courant. Dalam bahasa Prancis, courant berarti surat kabar. Oleh karena itu, bila kita ditanya apa persamaan kata dari koran, biasanya kita menjawab surat kabar. Meski biasanya kata koran lebih kita identikan dengan harian, sedangkan surat kabar ada yang mengidentikannya juga selain dengan harian juga mingguan. Bahkan pada koran umum sekalipun sesungguhnya tercermin pula makin terstratifikasinya masyarakat. Rubrik-rubrik atau suplemen halaman yang membahas topik tertentu menunjukkan adanya stratifikasi sosial tersebut. Kita bisa menyaksikan banyak koran umum yang memiliki rubrik khusus seperti buku, otomotif, politik, wanita, atau bisnis, serta teknologi komunikasi dan informasi. Ada yang dibuat sebagai rubrik tetap sehingga muncul secara periodik, dan ada pula yang merupakan rubrik tidak tetap sehingga kemunculannya disesuaikan dengan permasalahan aktual dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, koran umum dan koran khusus itu memuat berbagai ragam informasi. Maka dengan sendirinya koran tersebut harus cermat dalam memilih informasi yang disajikannya. Alasannya karena bagaimanapun jumlah halaman koran itu terbatas, sehingga dengan sendirinya ruang yang tersedia pun terbatas. Padahal informasi yang disajikan itu harus juga berbagi ruang dengan iklan. Koran berusaha menyajikan informasi secara lengkap dan mendalam, namun dengan seringkas mungkin. Kemudian media cetak dan jurnalisme. Adanya mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi tertulis semakin luas cakupannya. Informasi tidak hanya diedarkan di kalangan tertentu saja yang umumnya kelas terdidik di masyarakat, melainkan juga beredar pula pada warga masyarakat kebanyakan. Jurnalisme muncul tatkala manusia membutuhkan informasi perkembangan yang terjadi di dunia secara terus-menerus. Manusia ingin mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, ada ilmuwan yang menyatakan bahwa jurnalisme cetak sesungguhnya sudah ada sebelum William Caxton menerbitkan korannya di Westminster tahun 1476. Meski pada masa itu formatnya masih berupa selebaran yang beredar terbatas. Kemudian yang kedua yaitu jurnalisme cetak. Sesungguhnya bila ditelusuri,
Kegiatan jurnalisme itu sudah ada jauh sebelum media cetak diterbitkan. Memang koran pertama di dunia adalah daily koran. Namun kegiatan jurnalisme pertama dilakukan pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Pada masa itu, informasi harian dikirimkan dan dipasang di tempat-tempat publik untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan isu negara dan berita lokal. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengembangkan berbagai metode untuk mempublikasikan berita atau informasi. Bentuk jurnalisme hingga menemukan bentuknya seperti yang dikenal hingga saat ini adalah melalui daily koran. Revolusi industri menciptakan peta sosiologis baru dengan munculnya kelas-kelas sosial baru. Tenaga kerja manusia di pabrik-pabrik banyak digantikan oleh mesin. Keadaan itu juga melahirkan kelas-kelas sosial baru, yaitu kelas pengusaha dan pekerja, serta masyarakat yang berada di luar lingkungan perusahaan atau sebagian di antaranya merupakan pengangguran. Seiring dengan itu, dengan sendirinya masyarakat yang tidak punya kemampuan akan tersisih. Begitu juga dengan mereka yang ketinggalan informasi. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi dan jurnalisme. Teknologi merupakan bagian penting dari industri penerbitan media cetak. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi kemampuan media cetak untuk menjaga keberadaannya di tengah masyarakat yang kini hidup dalam apa yang diistilahkan sebagai dunia sesak media. Kini media cetak, khususnya koran, bisa menyajikan informasi peristiwa yang terjadi tengah malam, keesokan harinya, dan juga waktu deadline makin mundur. Ini karena perkembangan teknologi percetakan dan khususnya juga karena perkembangan teknologi digital. Kemudian media cetak mengalami perkembangan luar biasa setelah terjadinya reformasi industri yang terjadi sejak 1782 di Eropa. Pada masa itu, peta sosiologis masyarakat mengalami perubahan secara signifikan. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat untuk lepas dari buta huruf pun semakin tinggi. Hal itu antara lain dipicu oleh sulitnya mencari lapangan kerja. Tenaga kerja manusia di pabrik-pabrik pun banyak yang digantikan oleh mesin. Keadaan itu melahirkan banyak pengangguran, sedangkan sebagian lagi menjadikan kelas pekerja dan penguasa. Kemudian media cetak koran, tabloid, dan majalah sudah merupakan bagian dari kehidupan banyak orang di Indonesia. Namun, seiring dengan makin ketatnya persaingan antar media cetak sendiri dan dengan media-media lain, media elektronik dan media baru, media cetak mengembangkan berbagai cara untuk mempertahankan kehadirannya di tengah masyarakat. Upaya-upaya kreatif dan inovatif dilakukan berbagai media cetak. Dalam pernyataan Trotty dan Smith tahun 2005 digambarkan karena informasi begitu melimpah dan muncul teknologi-teknologi baru, koran jadi terus ditantang untuk tampil dengan gagasan-gagasan baru dan juga pendekatan-pendekatan baru sehingga koran bisa tetap relevan dan bermanfaat bagi para pembacanya. Trotty dan Smith menunjukkan pula upaya yang dilakukan media cetak untuk bisa bertahan, yaitu dengan mengembangkan produk baru, sisipan baru, rubrik baru, layanan pembaca, peningkatan kualitas cetak, dan meluaskan jangkauan komunitas. Sedangkan di sisi struktur organisasi, media cetak komunitas, media cetak media publik, dan media komersil pada umumnya menggunakan atau dikembangkan dari model generik organisasi media cetak. Organisasi itu dipimpin pemimpin umum yang membawahi pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan. Pemimpin redaksi membawahi redaktur, penanggung jawab rubrik, dan wartawan, sedangkan pemimpin perusahaan membawahi bagian iklan, sirkulasi, dan administrasi atau keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.